Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Tahu, kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Warga Malaides terkejut ketika berkunjung ke kota Jakarta, yang katanya, di Jakarta tidak ada yang namanya warga asing. Yang dimaksud adalah warga asing yang bekerja sebagai pekerja kebersihan kota, atau apapun itu. Dan ia pun menganggap bahwa ia merasa seperti di negaranya sendiri, seolah-olah menyindir negaranya, ketika ia berada di negaranya, yang tidak lagi seperti berada di negaranya sendiri. Karena negaranya kini dipenuhi oleh warga asing, dengan mayoritas warga asing yang berasal dari negara Bangladesh. Sehingga kota Kuala Lumpur, seolah-olah berubah menjadi kota Kuala Dhaka. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Dan bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Bila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Di Jalan Budu, seolah-olah saya berada di Dhaka. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Ini video buat baru ya? bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua Orangnya orang lagi di Indonesia ini. Konok saya tengok, tak ada orang asing. Bukan nak kata resis ke apa, kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tanya dalam bahasa Melayu, mereka boleh faham. Mereka tunjuk kita, tak ada masalah dekat Malaysia. Kalau kita tanya pengawal keselamatan ke apa, yang orang Bangladesh, Nepal tu semua, bukan ni mereka faham. Lepas tu bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Yang buat kerja ni semua, ada orang tua, orang muda, semua buat kerja yang sama. Tak ada apa masalah. Seronok saya tengok di Indonesia ni ya. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja. Pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi ke semua pekerjaan-pekerjaan 3R ni. Sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Kan kecoh baru-baru ni orang Bangla, orang Nepal berlambat-lambat dekat KLIA kan. Apa nak kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja, tapi nak menggajikan lagi orang asing. Tak cukup banyak lagi ke orang asing kat Malaysia ni? Kenapa nak bawa masuk lagi? Jadi jomlah kita kaji sama-sama. Pemasukan pekerja asing, adakah ia bentuk keuntungan ataupun keperluan? Ada satu sektor kita panggil 3D, iaitu Dirty, Dangerous and Difficult. Seperti sektor peladangan, pertanian ataupun pembinaan, mereka ni ada high demand terhadap tenaga buruh. Kalau kita tanya belia ataupun graduan universiti hari ni, ramai takkan minat nak ambil kerja 3D ni atas faktor gaji dan juga keadaan pekerjaan. Orang kita pun tak nak buat kerja pembinaan semua ni. That's why kita masih lagi ada demand dan juga keperluan untuk pekerja asing. Tapi benda ni perlulah dikontrol dan kurangkan kepergantungan kepada pekerja asing. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan bekukan permohonan kuota penggajian pekerja asing sejak daripada 18 Mac 2023. Apa yang korang nampak dekat KLIA baru-baru ni dekat 31 Mac tu adalah dalam kuota yang diluluskan sebelum 18 Mac 2023. And that's why diorang pun masuk ikut KLIA, bukannya sedut masuk ikut bot. Tapi isu yang utama adalah bila diorang ni habis kontrak, sepatutnya diorang ni balik ke negara mereka. Tapi of course lah, manusia ni banyak yang licik, so patutnya diorang balik, tapi diorang tak balik, diorang overstay dekat Malaysia. Dan diorang ni tak boleh nak continue kerja pakai kontrak yang dah habis tu. Jadi diorang ni duduklah kat mana-mana diorang boleh duduk dan kerjalah apa-apa yang diorang boleh kerja. Jadilah cashier dan sebagainya, kerja secara tak sah. Dan inilah kelicikan manusia. Dan dekat sini kita boleh questionkan efisiensi immigration, tapi itu kita sambung bab lain. Soalan yang tepat kat sini, macam mana kita nak balancekan tenaga kerja ni?
Dekat Malaysia kita ada Kementerian Sumber Manusia atau kita panggil KESUMA. KESUMA tetap dengan pendirian mereka untuk bekukan kuota pekerja asing dan mereka berprinsip untuk memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan sebelum berikan kepada pekerja asing. Secondly, KESUMA dalam proses mendirikan rangka kerja dasar sumber manusia negara untuk tahun 2024 hingga 2030. Konsepnya dekat sini dia akan tackle isu struktur yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia dan akan ada beberapa intervensi dalam pasaran buruh negara. To be fair, kita memang takkan pernah ada pekerja asing dekat Malaysia ni. Even orang Malaysia menjadi pekerja asing dekat Australia ataupun New Zealand dan sebagainya. Tapi how we control this situation is what make it difference. Isinya warga asing Bangladesh. Makin panas, makin ramai. Kita kena kepung lah, pedulilah kan. Kepung lah. Apa dah dah lama tak pecah kepala kan. Saya tanya, tak boleh buka dia. Kita pastikan kalau dah hak tak boleh dia. Demikian beberapa cuplikan video yang dimana salah satunya ada seorang warga Malaides, yang terkejut saat berkunjung ke kota Jakarta. Ia melihat kota Jakarta, tidak ada yang namanya warga asing, atau warga asing yang bekerja sebagai petugas kebersihan, atau sejenisnya, seperti di negeri Malaides. Kemajuan ekonomi negeri Malaides, serta perkembangan pembangunan kota di negeri Malaides, tidak seimbang dengan tenaga kerja yang ada, yang dimaksud adalah tenaga kerja yang berasal dari negaranya sendiri. Warga Malaides khususnya mereka yang bertipe M, enggan mengerjakan pekerjaan seperti petugas kebersihan, atau di sektor sejenisnya, serta enggan bekerja di sektor perkebunan. Mereka merasa gengsi, karena pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerja rendahan, yang gajinya menurut mereka tidaklah besar. Mereka, warga Malaides yang bertipe M, menginginkan gaji yang tinggi, dengan pekerjaan yang tidak begitu berat. Jadi jika demikian, bisa diartikan kalau warga Malaides yang bertipe M, yang merasa dirinya sebagai pribumi, adalah bukanlah seorang pekerja keras, yang bisa dibilang sebagai orang-orang yang pemalas, yang hanya menginginkan gaji tinggi. Dan jika mereka mengerjakan pekerjaan tersebut, mereka akan merasa malu, dengan status mereka di negeri Malaides yang sebagai kaum yang diistimewakan. Kaum yang diistimewakan, mengapa mengerjakan pekerjaan rendahan, yang upah gajinya tidaklah besar? Mungkin seperti itu dalam benak pikiran mereka. Namun banyak warga Malaides yang bekerja di negara lain, yaitu di Australia dan di negara-negara lainnya, walaupun harus bekerja sebagai pemetik buah, atau sejenisnya, yang terbilang pekerjaan menengah ke bawah, namun memiliki gaji yang cukup besar ketimbang di negaranya. Namun yang terpenting adalah, yang penting mereka tidaklah mengerjakan pekerjaan tersebut di negaranya sendiri. Karena jika mereka mengerjakan pekerjaan tersebut di negaranya sendiri, jatuhlah harga diri mereka sebagai kaum yang diistimewakan. Untuk itu para pengusaha atau orang-orang yang memiliki usaha di negeri Malaides, atau pemerintah kerajaan Malaides itu sendiri, sangatlah membutuhkan pekerja asing. Yang mungkin terbilang cukup banyak, untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh warga Malaides khususnya warga Malaides yang bertipe M. Maka dari itu negeri Malaides kini begitu banyak warga asing yang bekerja di negeri Malaides. Akan tetapi dengan banyaknya warga asing yang bekerja di negeri Malaides, justru malah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat negeri Malaides, yang bahkan sampai merasa iri atau cemburu pada kehadiran para pekerja asing. Karena warga asing dapat dikatakan kini sudah bisa menguasai perekonomian masyarakat negeri Malaides. Dan seperti yang kita ketahui, warga asing di negeri Malaides, bukan hanya sekedar bekerja, akan tetapi segala aktivitas warga asing, yang menurut mereka malah sudah melanggar undang-undang yang ada di negeri Malaides. Sehingga pemerintah kerajaan negeri Malaides menjadi dilema, karena menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat negeri Malaides. Untuk itu tidak sedikit warga Malaides yang merasa kalau mereka tidaklah seperti berada di negaranya sendiri. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.